Nah, oke teman-teman, di depan aku kini sudah ada motor Royal Enfield Classic 500 teman-teman. Nah, di sini yang pengen aku jelasin, memang motor Royal Enfield 500 ini dari pabrikannya memang sudah asli atau real bergenre klasik ya teman-teman. Boleh dibilang untuk tampilannya, nah ini menambah kesan ganteng dari teman-teman yang penyuka motor klasik tapi takut mogok. Ini adalah salah satu alternatif terbaik buat teman-teman, di mana motor ini sangat berpenampilan menarik dan siap banget buat kalian di jalan. Kalian bakal dilirik atau dilihat orang-orang teman-teman. Oke, yang pertama pengen aku jelasin apa aja perubahan dari motor Royal Enfield Classic 500 ini. Yang pertama-tama, untuk apa aja yang dirubah yaitu stangnya teman-teman. Jadi stangnya ini memakai stang fat bar. Memang dia dikonsep seperti motor trail klasik untuk stangnya, tapi dia agak sedikit ke belakang atau masuk ke dalam teman-teman. Nah, salah satu keunggulan dari stang yang seperti ini itu selain menambah keasikan berkendara atau enak untuk handlingnya, nah itu juga menambah kesan gagah. Jadi terlihat lebih berotot dan berisi guys. Oke, salah satu keunggulan dari Royal Enfield ini, kenapa posisi ridingnya juga enak, yaitu untuk posisi stangnya itu dia ditaruh lebih masuk ke dalam teman-teman. Jadi posisinya agak mundur meskipun badan kita tegap. Nah itu yang membuat salah satu kenapa posisi Royal Enfield ini nyaman teman-teman. Oke, untuk sektor depan ini masih orisinil bawaan motor. Untuk holder, untuk pengereman juga, untuk spion juga masih bawaan. Cuma di sini untuk hand gripnya sudah diganti aftermarket yang senada warna hijau klasik. Nah itu juga menambah kesan klasiknya, dapatnya klasik itu lebih dapat. Terus karetnya ini sangat nyaman teman-teman. Nah ini juga menambah enak saat kita riding. Kalau karetnya lentur itu juga menahan getaran pada saat kita riding teman-teman. Oke, untuk sektor lampu depan ini masih menggunakan lampu orisinilnya dan menggunakan lampu bolam. Tapi lampu bolam ini sangat terang banget buat kalian pakai riding malam hari. Nah ini sangat terbantu. Di sini juga ada fog lamp kecil. Nah, ini juga nyalanya senada dengan depan, yaitu bolamnya kuning. Terus untuk sektor atasnya, di sini yang pertama di paling atas ada penunjuk kecepatan teman-teman. Karena Royal Enfield ini adalah motor pabrikan Inggris, tapi sekarang dia diproduksi di India guys. Nah oleh sebab itu dia masih mengedepankan keklasikannya itu. Makanya untuk speedometernya sendiri dia juga masih berpenampilan klasik teman-teman, layaknya Royal Enfield yang pada zaman dulu. Jadi di sini disematkan pengukur kecepatannya atau kilometer per jamnya. Jadi kita dapat melihat kecepatan kita. Nah, untuk penanda RPM memang di sini tidak ada teman-teman. Jadi simple sekali untuk area dashboardnya ini. Cuma ada penanda kecepatan, sama ada indikator bensin atau sama mesin cek. Terus kontak teman-teman, itu aja. Jadi cuma ada indikator bensin kalau bensinnya habis. Ini nggak ada indikator bensinnya ya, cuma ada penanda kalau bensinnya mau habis teman-teman. Sama ada penanda kalau misalnya engine-nya itu lagi sedang bermasalah. Itu teman-teman. Nah, untuk kita kembali lagi ke tampilan depan. Ini boleh teman-teman lihat sendiri, untuk tampilan depannya itu sangat gagah dan klasik. Nah, ini untuk ratingnya juga masih orisinal bawaan Royal Enfield, karena menurut aku ratingnya ini juga menambah kesan klasik itu sendiri teman-teman. Oke, untuk area shocknya masih pakai shock teleskopik ya guys. Dan ini juga sangat nyaman banget kita kendarai. Shocknya juga reboundnya sangat baik, sangat mumpuni dan jos teman-teman. Nah, di sini juga dikasih apa ini ya, kayak dasi gitu, tapi sangat keren. Terus bertuliskan Royal Enfield, ini menambah kesan klasiknya, ditambah ada kondom shock atau selongsong shocknya ini, itu juga menambah kekerenan dari motor ini. Apalagi warnanya ini Green Army guys. Jadi memang bentukannya ini kayak motor-motor perang dunia pertama dan kedua. Nah itu mengedepankan keklasikannya itu. Oke, untuk spakbornya dia masih orisinil bawaan motor. Nah, tapi di sini dikasih jalur plat nomor. Nah, biasanya kalau untuk motor-motor klasik zaman dulu
untuk plat nomor atau penanda motor itu sendiri biasanya dikasih Royal Enfield atau nomor seri dari motor ini gitu. Cuma ini dibiarkan kosong, tapi nanti kalau teman-teman memiliki motor ini bisa banget ditambahin apa. Untuk spakbornya masih standar. Kita lari ke bawah ya teman-teman. Untuk tromolnya ini juga masih menggunakan tromol orisinil bawaan Royal Enfield dengan cakram. Jadi boleh tampilannya looknya klasik, tapi untuk mengedepankan safety, karena saat ini kan safety itu yang terutama ya, apalagi semakin banyaknya motor itu yang kenceng-kenceng. Nah, makanya kita juga harus mengedepankan safety. Nah, untuk di Royal Enfield ini sangat mantap sekali karena safety-nya juga sangat dipikirkan. Terbukti depannya memakai cakram. Terus untuk velgnya dia masih orisinil bawaan dari Royal Enfield. Untuk ringnya ini dia pakai ring 18 teman-teman. Nah, untuk bannya ini juga baru banget diganti dengan Sinco Trail. Jadi ini dual purpose. Boleh dilihat teman-teman. Untuk rambutnya juga masih ada. Jadi bannya ini 99% baru teman-teman, depan dan belakang. Nah, ini untuk teman-teman yang suka atau doyan banget ngajak motor ini untuk ke jalur-jalur adventure, misalnya naik ke Cangar atau ke Pacet atau mau ke Bromo, sangat worth it sekali buat teman-teman naik motor ini. Oke, setelah itu kita akan ngejelasin dari sisi tengah ya guys. Oke, let's go. Oke teman-teman, setelah tadi kita menjelasin dari sektor depan, oh ya, untuk sektor depannya, untuk ringnya depan itu 19 teman-teman, sorry tadi aku bilang 18, yang belakang tuh 18. Nah, oke ya. Jadi depannya ini pakai Sinco Trail Master ring 18. Baru teman-teman. Itu yang menarik. Oke, setelah tadi aku jelasin dari sektor depan, sekarang aku mau jelasin sektor mesin atau bagian tengah ya teman-teman. Oke, yang pertama aku pengen ngejelasin dari tangkinya. Tangkinya ini adalah tangki original bawaan Royal Enfield dan sangat khas sekali. Sangat khas sekali yaitu tangki dari motor-motor tahun lama ya teman-teman ya, atau motor-motor klasik. Tangkinya itu ya pipih terus melebar gitu, jadi bisa muat bensin banyak teman-teman. Nah, yang pertama untuk bahannya dipakai di sini ada engine guard. Engine guardnya ini juga serupa dengan motornya karena motornya adalah motor looknya klasik, maka engine guard ini juga dibikin klasik teman-teman, menyerupai engine guard motor-motor zaman lama, BSA, Norton. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk knalpotnya di sini juga sudah diganti. Knalpotnya ini sudah diganti aftermarket dengan sirip hiu. Terus di depan juga sudah dikasih wrapping knalpot atau peredam panas. Ini bertujuan untuk meredam panas dari mesin tersebut teman-teman. Jadi enak banget ketika kita pakai riding. Meskipun cc-nya 500, motor ini yang pertama irit, yang kedua mesinnya nggak panas, dan yang ketiga ini poin plusnya, suaranya ciamik pol. Oke, ntar kita perdendangkan untuk suara dari motor ini teman-teman. Nah, untuk bagian sektor mesin, mesin ini memakai dua starter. Yang pertama pakai kick, nah yang kedua pakai double starter. Kalau untuk varian Royal Enfield itu kalau tidak salah ada dua, bisa beli yang seperti ini, ada double dan ada kick starter, atau hanya beli yang kick starter aja biar kelihatan real man, karena real man kan Kickstarter only itu kata temanku. Tapi mesin 500 cc bro, tapi masih enak kok starternya ini. Nah itu, dan ini nih untuk suplai bahan bakarnya dia menggunakan injection. Memang sih temanku ada yang punya Royal Enfield itu yang masih pakai karburator, nah itu suaranya memang lebih syahdu. Tapi untuk Royal Enfield ini juga sangat syahdu dan sangat irit gitu loh. 500 cc kalian irit itu yang terpenting teman-teman. Jadi bisa naik motor 500 cc buat harian pun daily use sangat enak, buat touring jauh motor ini juga sangat nyaman, sangat worth it untuk dibeli. Nah di sini juga untuk tutup injektornya ini juga terbuat dari plat besi. Nah ini untuk toolkit ini juga terbuat dari plat besi teman-teman, dan sangat membuat motor ini semakin kokoh, tak tertandingi seperti semen 6 roda karena build quality-nya yang sangat bagus ya. Jadi enak banget ketika
apa namanya, ada apa-apa itu nggak pecah kan pastinya kalau pakai plat, dan menambah kesan keklasikan itu sendiri. Karena motor-motor zaman dulu itu kan nggak ada yang pakai plastik teman-teman, masih pakai plat. Oke, langsung kita melihat untuk joknya. Nah, joknya ini sudah diganti atau sudah dikuliti oleh yang punya motor ini. Jadi ini kulit teman-teman, tapi kulit unfinishing dengan emboss. Di sini ada tulisan Royal Enfield. Ini juga sangat menambah kesan klasik ya menurut aku. Soalnya kalau di finish atau di mengkilapkan gitu kan terlihatnya modern. Nah, ini untuk menambah kesan keklasikan itu, kulit yang dipasang di sini ini di unfinish, memang sengaja di unfinish supaya menambah kesan ganteng dari motor ini, guys. Nah, kita lari ke sektor tengah, terus kita lihat juga ke sektor belakang ya teman-teman. Teman-teman, setelah tadi aku ngejelasin dari sektor depan dan tengah, sekarang aku pengen ngejelasin dari sektor belakang. Tadi di awal aku bilang bahwa naikan motor ini meskipun tegap tapi sangat nyaman. Yaitu yang pertama aku akan ngejelasin untuk shockbreakernya sendiri teman-teman. Kenapa sih nyaman ya? Karena memang dia pakai 2 shockbreaker dan memakai juga tabung teman-teman. Dimana tabung ini menjaga kestabilan dari shocknya itu sendiri. Dan untuk shocknya ini sendiri, dia prelude-nya juga sudah bisa disetting teman-teman. Jadi teman-teman bisa nyeting untuk kekerasan, kelenturan dari per tersebut. Dan itu menyesuaikan dari tingkat kenyamanan teman-teman. Nah, untuk joknya sendiri ini juga disematkan 2 per. Nah, ini juga menambah kenyamanan untuk saat kita berkendara ya teman-teman, dan juga menambah kesan klasik dari motor ini. Seperti yang teman-teman tahu bahwa motor-motor klasik itu memang pada zaman dahulu masih banyak menggunakan rigid ya teman-teman, atau tanpa shock untuk belakangnya. Nah, oleh sebab itu untuk joknya biasanya dikasih per supaya untuk menahan getaran pada saat kita berkendara. Nah, untuk motor ini juga diberikan per 2 kanan dan kiri. Ini juga sangat menambah kenyamanan saat kita berkendara. Menarik bukan? Bukan hanya menambah ini kenyamanan, tapi juga menambah kegantengan teman-teman. Oke, setelah aku ngejelasin dari sektor shockbreaker, aku pengen ngejelasin di sini juga sudah disematkan untuk guardnya sendiri. Nah, guard ini bertujuan untuk melindungi area belakang. Seperti seringkali aku ngomong, untuk engine guard dan guard yang belakang ini itu sangat berfungsi dan berguna sekali apabila kita amit-amit terjatuh atau jatuh beko atau apalah itu. Nah, ini melindungi area belakang dan ini melindungi area depan supaya motornya untuk tangki atau lampu atau mesin itu tidak sampai terkena aspal teman-teman itu. Nah, untuk velgnya sendiri untuk sektor belakang itu menggunakan ring 18. Dan di sini juga sudah dibalut dengan ban baru Sinco Trailmaster ring 18 teman-teman. Nah, untuk tromolnya masih menggunakan orisinil bawaan dari Royal Enfield. Untuk pengeremannya ini untuk belakangnya masih menggunakan tromol teman-teman. Dimana kesan klasik itu sendiri juga masih disematkan di motor ini. Oke, setelah itu kita lari ke area belakang. Untuk area belakang di sini juga ada rak untuk passenger atau rak belakang. Nah, ini bisa banget buat teman-teman pakai naruh itu jas hujan atau tas-tas kecil, bisa kita tali gitu, sesimpel itu. Dan di sini juga raknya ini juga untuk menopang passenger yang belakang teman-teman, dimana passenger yang belakang masih bisa sedikit santai ya untuk riding berkendaranya. Nah, untuk tampilan belakang, untuk lampunya ini masih original bawaan dari Royal Enfield. Memang di sini sudah ada pelindung lampu belakangnya, juga untuk ratingnya di sini masih menggunakan original dari bawaan Royal Enfield. Untuk guard lampu belakangnya di sini juga sudah disematkan tulisan RE, yaitu Royal Enfield teman-teman. Oke, sekarang aku pengen ngejelasin ke teman-teman sebenarnya motor ini dijual, dan motor ini adalah motor dari Saddle Motorbike teman-teman. Jadi kalau teman-teman berminat pengen membeli motor ini tahun 2017 dan kondisinya sangat-sangat mulus dan terawat teman-teman, kalian bisa langsung datang ke Saddle Motorbike yang beralamatkan di Jalan Raya Wiyung. Langsung kontak marketingnya Om Sandy, nanti aku kasih nomornya di deskripsi ya teman-teman. Untuk penilaian aku untuk motor ini, yang pertama untuk readability-nya atau posisi berkendaranya memang tegak tapi sangat nyaman. Terbukti
dengan adanya shock 2 di belakang, juga adanya tambahan per di jok depannya ini. Terus posisi ridingnya, stangnya ini juga sedikit masuk ke dalam, jadi membuat kita, ini aku praktekin, membuat kita ini nyaman, posisinya enak tegak tapi nyaman. Berbeda dengan kalau posisi stang agak maju ya teman-teman, lah pasti agak nunduk. Tapi kalau ini posisi stangnya sedikit ke dalam, jadi membuat posisi ridingnya sangat nyaman teman-teman. Oke, buat teman-teman yang berminat sama motor ini, boleh banget kalian langsung lihat aja di Sadel Motorbike di Jalan Raya Wiyung. Search on Google pasti sudah terkenal tuh Sadel Motorbike. Jadi udah langsung kalian ke sana ngobrol-ngobrol sama Ko Sandi, ngomongin harga, langsung dinego aja. Motor ini dijual dengan 99 juta. Dimana lagi ada Muge 500 cc dengan kilometer masih 4.200, masih on ya, 4.200 sekian. Nah itu dimana lagi kalian dapatin motor seganteng ini under 100 juta. Masih nego teman-teman. Bolehlah langsung datang ke Sadel Motorbike. Kalian boleh ngobrol-ngobrol, sharing, curhat, atau bagaimana, atau mau lihat unit yang lain, di sana juga banyak banget unit-unit lainnya. Oke, terima kasih dan sekian vlog kita tentang review motor Royal Enfield Classic 500 tahun 2017 ini. Aku Hosea di sini, dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe, dan boleh banget buat kalian share, karena share itu gratis, atau subscribe itu juga gratis, like juga gratis, supaya menambah semangat aku untuk berkarya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Saya pamit ya. Salam klasik.